Persanda Cemihik. Itu dalam bahasa ini boy, bahasa Albania itu artinya halo teman-teman. Saya boleh. Kembali lagi di ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Terenet net net. Jadi Tem, hari ini pembahasan itu terkait tentang versus, yaitu pengakuan versus pengakuan. Oke, dua hal yang berbeda ya. Oke. Nah, mungkin dimulai dari pertanyaan ini. Menurutmu Boy, di usia sekarang apa sih value terbesar yang kamu miliki? Ya, memiliki. Iya. Maksudnya apa value yang misalkan kita tahu kamu orang yang misalkan konsisten. Nah, di usia sekarang nih, usia yang makin bertambah dewasa nih, ada nggak sih value yang benar-benar kamu baru menyadari bahwa ini value baruku gitu loh. Ada hal baru yang kamu rasakan dan itu merupakan value. Oke. Nah, Apa ya? Aku kayak sekarang kayak menyadari kalau value itu yang paling value lah ya. betul. Kayaknya dalam diriku sendiri deh. Kebaikan yang ada dalam diriku. Meskipun aku nggak tahu. Oke. Orang lain tuh berpikirnya apa tentang aku. Oke. Mungkin itu. Heeh. Terus apa lagi? Kalau untuk yang terlihat mungkin karir sih mungkin value itu karir. Iya. Aku sih mengakui itu sih. Value-nya sekarang tuh salah satunya adalah karir ya, yang mulai menemui titik terang. Iya. Gitu sih. Terus kalau misalkan dari pengakuan versus pengakuan nih, seberapa besar sih sekarang kebutuhanmu terkait tentang pengakuan seseorang dalam hal apapun, baik dalam penilaian baik orang ke kamu atau ada suatu hal yang aku tahu sih kamu kan memang bukan orangnya afirmasi ya, tapi boy dalam hati seseorang tuh setiap orang tuh menyukai pujian dan setiap orang tuh tidak menyukai kritikan. Jadi ada nggak sih sebuah hal yang sebenarnya kamu itu harapkan, bukan harapkan juga sih, kayak kalau kamu dapat pengakuan terkait ini tuh membuat kamu tampaknya bahagia atau minimal bangga atau minimal bahagia. Ngerti kan itu pertanyaan kan? Ngerti. Yang gimana boy? Apa ya? Kalau sekarang mungkin aku kayaknya bodo amat ya sama pengakuan. Pengakuan dan pengakuan. Karena aku pengakuan juga pengakuan sini. Pengakuan ya. Kayak aku bodo amat sama pengakuan karena aku tipe orangnya nggak kayak gitu. Bukan pengakuan banget lah. Tapi kalau dari pribadi, kalau dibilang apa ya, pengakuan tuh kayaknya pengakuan menurutku sih yang paling penting kayaknya. Ya bukan yang paling penting sih, yang penting lah. Itu pengakuan terhadap pengakuan pasangan deh. Iya. Itu kayaknya ya. Apalagi kalau misalnya kita diakuin, minimal diakuin itu dalam arti ya kita nih dianggap ada. Kayak gitulah. Itu menurutku yang paling penting. Berarti saat ini yang kamu pentingkan tuh memang pengakuan dari orang yang kita anggap spesial, apakah kita juga dianggap spesial atau enggak ya. Sebenarnya ini judulnya ini aku dapat dari billboard Sampurna boy, iklan Sampurna. Dia sandang, pangan, papan, pengakuan. Baru aku pikir-pikir iya sih, tapi kalau kita bedah lagi pengakuan itu bisa dijadikan pengakuan. Berarti kan penilaian orang ke kita ataupun kita sendiri yang bisa pengakuan. Nah, tadi kan pengakuannya mungkin aku sedikit ya. Kalau aku sih memang setuju dengan Tama, memang paling penting atau yang paling kita butuhkan itu saat ini adalah pengakuan terkait tentang orang terdekat kita sendiri, terutama pasangannya. Iya, apalagi kan kita di usia sekarang, bahkan aku cenderung cukup cukup menilai, bukan menilai baik, apa sih kalau misalnya kita menilai orang tuh skeptis. Aku tuh cukup skeptis sama teman-teman kita yang di usia kita sekarang tapi tidak memikirkan seseorang atau pasangan. Ya nggak salah juga, apalagi kalau kita tahu Aswin kan kemungkinan dia kan lama baru menikah kan karena nggak punya tujuan di sana. Tapi maksudnya kayak masa sih sudah di usia sekarang yang kita masa nggak ada hal yang membuat kita terpicu untuk pengen juga deh ke jenjang yang lebih serius. Makanya salah satunya yang paling kita butuhkan memang sih pengakuan pasangannya. Iya. Lebih ke tepatnya
kita ini sebenarnya bagaimana sih, apakah sama seperti yang kita ke dia, apakah dia juga kita sama gitu kan. Istilahnya itu sumber kedua lah. Sumber Iya. pertama kan kita, diri Iya, sendiri yang buat benar-benar. kita bahagia. Karena terkadang ini aku bilang bukan tentang perjuangan yang gak ikhlas ya, tapi menurutku terkadang sesuatu hal atau sebuah perjuangan itu juga perlu mendapat feedback Iya, menurutku. benar. Karena kan kita bisa mengukur apakah perjuangan ini bernilai, memiliki tujuan itu dari bagaimana orang feedback ke Iya, kita. responnya dia lah ya. Nah, kalau di pengakuan lagi, tentang pengakuan nih. Nah, sejauh ini aku sih memang kenal Tama ya, secara personal itu bukan orang yang pengakuan. Karena menurut kamu tidak pengakuan, terus pertanyaan ke aku dikit boy. Bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang pengakuan? Karena tentunya pasti kamu punya pandangan. Karena itu terjadi dan kita bisa lihat di sekitar kita. Ya kan? Pasti ada kan karakter yang ketika aku sebut pengakuan, oh paling ngaku sudah. Nah, gimana kamu merespon itu? Maksudnya gimana tanggapanmu terhadap orang itu? Apa ya? Kalau secara secara dari akunya sendiri merasa nggak terganggu jujur. Karena biasa aja. Karena ya mungkin itu yang dia dapat gitu. Jadi kalau dari akunya mungkin nggak bisa menilai gimana sih orang yang pengakuan gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? Jadi kalau misalnya ada nih kamu misalnya cerita ke aku, aku nih habis ini banget, ini banget. Oh ya kak, ya udah aku sekedar tahu dan aku ulik lagi, sekedar ya ayo kita ngobrol gitu lah istilahnya. Jadi kayak nggak buat kamu terdistraksi. Iya, karena aku juga bodo amat gitu. Iya. Oke. Karena jujur aja aku kalau melihat fenomena pengakuan ini, aku tuh di otakku misalkan ya ada orang yang terlalu paling dia lah, ya kan. Kalau Jamal tuh bilang ini istilahnya adalah patron. Aku ngerasa itu orang yang belum tuntas saja, orang yang belum kelar aja sama dirinya. Sehingga dia masih butuh atensi, dia masih butuh pengakuan orang lain biar dia seolah-olah paling aku kan, si paling gitu loh kalau kita. Karena di lingkungan pertemananku, mungkin pertemananmu juga ada beberapa kan, dua orang yang istilahnya yang butuh pengakuan dan pengakuan juga kan. Iya, bahkan tidak sedikit overconfident nggak sih? Karena itu menurutku salah satu fenomena yang cukup menarik dalam artian kadang agak sedih aja, bukan lebih banget sih kalau dibilang sedih, nggak sedih sih, maksudnya lucu. Kita buat jokes kan. Iya, jadi maksudnya lucu aja, masa sudah kamu di usia segini masih fokus di itu gitu, masih fokus tentang pengakuan ini dalam konotasinya negatif ya. Beda kalau misalkan masih di usia segini kita masih struggle sama kehidupan, ya kan, masih di usia segini, sudah di usia segini kita masih kebingungan gimana tujuan. Kalau pengakuan ini lebih kepada konotasi negatif dalam artian si paling tadi atau orang yang berusaha supaya dia itu ternilai lebih, ya kan. Itu sih kalau aku, jadi bukan keresahan tapi lebih kepada fenomena yang terjadi. Nah, tapi yang juga pengen aku ulik lagi tuh, kalau tadi kita ngomong value, kita ngomong pengakuan dan pengakuan, kalau yang kamu rasakan sekarang nih boy, ada nggak sih ketakutan yang kamu rasakan sekarang ini, baik dalam di rumah ataupun minimal satu waktu ke depan ini gitu, tentang apa gitu ketakutan yang paling kamu rasakan sekarang? Apa ya? Aku tuh paling takut sama perubahan nih. Oke. Karena aku kayak apa ya? Kayak nggak tahu kenapa aku kayak merasa terganggu banget sama perubahan gitu. Mungkin boleh spill sedikit contohnya? Apa ya? Mungkin perubahan sikap, mungkin perubahan respon segala macam. Mungkin itu deh. Aku merasa terganggu deh, bukan merasa terganggu, kayak ibaratnya yang aku sesali lah. Karena aku misal kalau misalnya kita nih dalam kondisi kita mendekati seseorang, kan itu kan mungkin ada respon positif terus, dan tiba-tiba kalau misalnya dia responnya negatif, responnya kurang lagi, nggak sesuai. Kalau menurutku itu sebuah perubahan ya. Jadi ya aku kayak merasa bukan merasa menyesal, lebih merasa kayak apa ya, terganggu aja. Oh, kira-kira apa sih yang aku salah nih? Ya, kenapa sih bisa kayak gini? Oh, berarti konteksnya sebenarnya gini ya. Oke, gini, aku sebenarnya ini udah aku tanyakan kemarin, tapi aku mau lebih spesifik lagi. Jadi bisa dibilang nggak sih, Tam, sejauh ini faktanya memang sebuah pasangan
bukan hubungan, bukan tentang status hubungan sih, tetapi tentang pasangan itu butuh banget ya kamu sekarang, Boy? Dibilang butuh nggak butuh sih sebenarnya, karena Hmm. aku sekarang juga biasa-biasa aja sama perempuan. Tapi itu hal yang nggak salah juga loh ya. Hmm. Aku maksudnya mau kasih pandangan aja. Itu hal yang nggak salah dan ya maksudnya bukan underestimate yang orang-orang merahnya, tapi kita sendiri kan punya kesadaran gini. Kamu bayangkan usia kita udah, aku 30 nih, Tama udah mau menjelang 30. Di usia kita yang 30 ini sesuatu hal yang wajar. Nah jadi menurutku memang nggak salah juga kalau kita sekarang ini butuh untuk pasangan, karena secara psikologis nih ya Boy, secara psikologis kan kebutuhan dasar manusia paling tertinggi adalah kebutuhan untuk dihargai dan dihormati. Nah tapi ada juga kebutuhan dari luar dari hierarki Abraham Maslow, itu dia salah satu tokoh psikologi. Memang kebutuhan untuk seks atau kebutuhan pemenuhan seksual itu adalah hal yang perlu gitu, dan perlu, bahkan itu sangat dibutuhkan. Bahkan nggak banyak ilmu-ilmu parenting yang mengajarkan tentang bagaimana caranya membangun hubungan. Jadi nggak, sebenarnya aku disclaimer lagi, sorry, bukan berfokus pada seksnya, tapi berhubungan tentang kayak pujian dari pasangan, kita kita berjuang untuk sesuatu hal gitu. Bahkan aku pribadi sering berpikir kayak aku itu pengen berjuang atau memperjuangkan seorang, tapi seseorang ini juga dengan sadar bahwa dia itu diperjuangkan gitu loh. Jadi aku nggak merasa kayak perjuangan ini sia-sia. Ya, ya, ya. Nah ya kan? Ya Jadi pengennya juga orang-orang banyak kan kayak gitu. iya, makanya aku bilang kalau aku pribadi sih memang menurutku salah satu value dalam hidupku minimal tahun ini adalah keinginan untuk lebih bertanggung jawab. Keinginan untuk lebih next level, untuk bagaimana sih merasakan bukan euforia, bagaimana sih rasakan sensasi tantangan dari zona nyaman ini. Karena aku juga sepakat, aku juga cukup khawatir terkait tentang perubahan, terutama perubahan-perubahan sekitar sih, yang otomatis kan itu mempengaruhi kita. Contohnya aja kalau misalkan lancar, tahun ini aku ingin buat sesuatu hal yang berbeda. Maksudnya ada keputusan pribadiku yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya apa itu ya, tunggu ada kedepannya baru bisa dibahas lebih lanjut. Tapi kalau dari aku sih itu satu ya, tadi itu yang perubahan ya. Mungkin yang kedua kayaknya, ya mungkin ini semua orang juga takut yang kehilangan lah. Kehilangan ini konteksnya bukan kehilangan pacar segala macam. Ya mungkin kehilangan yang orang kita sayang lah. Kayak orang tua macam gitu. Itu kan pasti kan. Nah, ini ada lagi nggak penjelasanmu? Soalnya ada mau kuatkan nih. Nih, gimana kamu terkait tentang gini ya? Kita tentunya aku yakin ini pasti pernah menjadi hal yang kita pikirkan, hal yang berkecamuk di pikiran kita. Kira-kira apakah orang tua ini salah satu faktor kekhawatiranmu untuk, ada kan yang bilang begini, kalau bisa ya udah jangan lama-lama menikah, mumpung masih ada usia orang tua. Nah, apakah itu sebuah ketakutan juga? Kalau dari orang tua aku sih nggak ada sih mereka takut gitu. Enggak dari kamu pribadi? Kalau dari aku nggak ada. Nggak ada ya? Jadi, sorry ya, misalkan kamu pun mendapat pasangan dari orang tuamu salah satunya, gitu, ya itu ada kekhawatiran nggak? Kekhawatiran sih pasti ada. Cuman untuk sekarang, ya aku mikirnya, ya insya Allah pasti, kalau aku nikah pasti ada aja sih orang tua. Kamu yakin ya? Ya aku yakinnya gitu. Bagus, emang harus seperti itu. Karena kalau aku di tahap takut enggak, tapi aku di tahap kayak kira-kira bisa nggak sih orang tuaku ini misalkan lancar ya, udah punya istri, dia bisa menggendong cucu dari aku gitu lah. Aku lebih ke situ sih, maksudnya gimana ya euforianya orang tuaku yang jadi nenek untuk darah dagingnya sendiri. Kan kalau mamaku sendiri, alhamdulillah cucunya ada lumayan ya, maksudnya karena dan keluarga aku keluarga besar banget nih. Tapi kalau misalkan dari aku langsung atau adik-adikku itu kan pasti hal yang dia nanti-nanti. Apalagi kan statusnya, meskipun aku ini sudah anak ketiga, tapi kan kita sama-sama jadi anak pertama nih. Yang otomatis mau orang tua kita pun, aku disclaimer ya, mungkin saat ini kita bisa bilang aku sama Tama ini udah di tahap tidak ditanyai orang tua secara terus-terusan gitu loh. Karena kan ada orang yang didesak tuh kan. Nah kita memang nggak di situ, tapi kita sadar sih, ini bukan bicara tentang kemauan orang tua. Sepakat ya Boy, tapi ini tentang kebutuhan kita kan. Kebutuhan kita. Iya, benar banget sih. Mungkin kalau tentang pengakuan itu dan value, fear itu udah cukup sih pembahasan untuk kali ini. Maksudnya kita cuma ingin, aku cuma ingin ingin mereview aja sih terkait sebenarnya kembali tentang perspektifmu
terkait tentang value-mu. Karena gini Nem, biar bagaimanapun salah satu nilai besar pada saat kita ingin bekerja itu pasti ditanya itu, apa kemampuan terbesarmu yang kamu miliki sehingga kamu pantas, ya kan? Nah, itu aku coba kaitkan dengan hubungan juga, Boy, ya kan? Nah, jadi mungkin pesan untuk teman-teman sih yang terutama masih di bawah 30 tahun ya, atau 24-25. Kita tuh sering kali melihat orang yang terlalu berani mengambil resiko tapi lupa memikirkan apa sih sebenarnya value yang ada pada dirinya. Karena kalau kita udah menemukan value yang ada pada diri kita, tentunya kita akan jauh lebih confidence. Bukan orang yang overconfidence atau disebut dengan pengakuan. Mungkin itu aja konklusinya, Tam. Oke, udah. Lagi kurang sehat.